Hai listener, kenalin aku Paula. Dan aku Zamira, selamat datang di podcast Cem Earth. Hai listener, jadi dalam podcast kali ini kita bakal membahas tentang salah satu usaha yang bisa kita lakuin untuk menyelamatkan bumi. Iya, bener banget. Kita akan membahas tentang veganisme yang sedang marak-maraknya 5 tahun kebelakangan ini. Kenapa sih Zam kita mau mengangkat topik ini? Jadi kita mengangkat topik ini itu karena kan saat ini itu kita sedang menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim yang merupakan ancaman terbesar bagi planet bumi. Nah, manusia ini berpeluang nih buat mengerem laju perubahan iklim tanpa mengorbankan konsumsi daging selama mengubah cara bercocok tanam, pola konsumsi, dan mengurangi pemborosan bahan pangan. Gitu, Pau. Nah gitu ya listener, karena masalah tentang lingkungan ini kan kayak nggak pernah ada habisnya ya buat dibahas. Nah terus Zam, bisa nggak jelasin tentang veganisme itu apa sih? Kayaknya tuh belum banyak orang yang familiar sama kata-kata veganisme. Oke, jadi aku jelasin ya. Veganisme itu adalah sebuah gaya hidup yang menerapkan atau mempraktikkan gerakan hidup bebas dari eksploitasi hewan. Nah, dalam praktiknya ini, para penganut veganisme itu sangat peduli banget dan menghindari segala kegiatan yang berkaitan sama eksploitasi hewan. Baik itu penolakan untuk mengonsumsi hewan sebagai makanan atau sebagai pakaian, serta penolakan uji coba pada hewan. Nah, orang-orang yang mempraktekkan gaya hidup veganisme inilah yang disebut dengan vegan. Iya, benar banget. Jadi kan banyak aktivis lingkungan juga yang akhir-akhir ini semakin gencar untuk mengkampanyekan veganisme. Tapi tuh banyak juga pro kontra terkait veganisme ini. Nah, kalau kamu sendiri, Zam, kamu pro apa kontra nih terhadap veganisme ini? Kalau aku sendiri sih ada di tengah-tengah ya, Pau. Soalnya tuh aku setuju sih kalau veganisme itu bisa jadi cara buat mengurangi dampak pemanasan global. Tapi di sisi lain, kayaknya lumayan susah sih buat aku nggak makan ayam. Sama sih, Zam. Nah, aku juga mikir gitu sih. Kalau sebenarnya itu jadi vegan itu ya bagus kalau dilakuin. Tapi kalau nggak dilakuin juga nggak apa-apa ya. Karena menurut aku masih banyak cara lain yang bisa dilakuin selain menjadi vegan untuk kita nyelamatin bumi. Dan benar, banyak banget pro kontra terkait veganisme ini. Kita bahas dulu nih apa pronya menjadi penganut veganisme. Gimana, Zam? Ya, jadi pronya ini sebagai penganut veganisme itu karena beberapa alasan nih. Yaitu studi yang dipublikasikan di Journal of the National Academy of Science of the United States of America itu memperkirakan kalau dunia itu bisa mengurangi angka kematian sampai 7,3 juta jiwa di tahun 2050 dan bisa memangkas emisi karbon sampai 63% kalau manusia itu berpindah ke pola makan vegan. Nah, nggak hanya itu, perubahan pola makan manusia ini juga bisa menghemat pengeluaran hingga 1 triliun US dollar atau 13,2 kuadriliun rupiah per tahunnya, hanya dari penurunan biaya kesehatan. Keren kan? Gitu ya, aku juga pernah dengar sih kalau kita tuh menjadi vegan untuk 1 hari, kita tuh bisa ngurangin konsumsi 1,1 galon air bersih gitu. Nah itu kalau nggak salah setara dengan 5,5 liter air. Ya nggak seberapa sih, tapi kan kita tahu ya kalau ratusan juta orang di seluruh dunia itu kesulitan akses terhadap air bersih. Dan banyak orang juga yang menghadapi kelangkaan air yang terkadang disebabkan karena kekeringan atau salah pengelolaan. Nah, dengan menjadi vegan itu kita bisa mendukung upaya penghematan air. Karena kamu tahu nggak sih dari artikel yang aku baca, diperkirakan tahun 2025 Indonesia itu akan mengalami krisis air bersih. Wow, ngeri banget. Tapi ya, kan karena kita vegan itu
Makanya kita bisa membantu mengurangi permintaan daging di pasaran, jadi konsumsi ternak itu juga berkurang. Nah, proses di peternakan sampai menjadi daging yang bisa kita konsumsi itu kan butuh banyak energi fosil. Misalnya distribusi daging itu kan butuh bahan bakar fosil buat kendaraannya. Selain itu, kalau membangun peternakan, pengusaha itu juga perlu untuk melakukan pembebasan lahan dan deforestation. Jadi bisa mengurangi wilayah hutan kita. Wah, banyak juga ya keuntungan menjadi vegan. Soalnya kalau dipikirkan, kalau wilayah hutan kita tuh semakin berkurang, itu tuh berpengaruh terhadap produksi oksigen di muka bumi ya. Tapi di Zam, ada juga beberapa kontra tentang veganisme ini. Banyak ahli yang berpendapat bahwa kita tuh nggak perlu menjadi vegan untuk menyelamatkan bumi. Karena menurut mereka kalau jadi vegan itu nggak terlalu berpengaruh gitu terhadap pengurangan emisi gas. Iya, benar. Jadi beberapa ahli itu mengatakan kalau vegan itu kan termasuk usaha individual ya untuk mengurangi emisi. Sedangkan dalam perubahan iklim itu kita butuh usaha secara kolektif. Nah, usaha secara kolektif ini contohnya adalah sepenuhnya tidak bergantung pada energi fosil. Yang bisa kita lakukan adalah menuntut pemerintah untuk enggak berinvestasi lagi pada perusahaan oil atau bensin. Sebagian besar aktivitas kita kan butuh bahan bakar fosil nih, misalnya buat mengalirkan listrik ke rumah-rumah atau transportasi kita yang menghasilkan emisi karbon yang sangat besar banget. Maka dari itu, kita butuh energi alternatif lain, contohnya sel surya atau pembangkit listrik tenaga angin. Gitu, Pau. Baru denger banget aku terkait hal ini. Nah, kalau yang aku dengar lagi itu Zam, ada tradisi untuk beberapa suku dan agama kalau pada perayaan tertentu itu diharuskan untuk mengkonsumsi daging hewan tertentu. Jadi kan kita nggak bisa ya memaksa semua orang untuk menjadi vegan. Iya, benar. Jadi intinya terserah kita ya, Pau, mau jadi vegan atau enggak. Benar. Jadi kan dengan kamu jadi vegan itu juga bagus bagi gaya hidup para listener. Tapi kalau nggak jadi vegan ya juga kayaknya nggak masalah ya. Yang penting kita juga ikut mengurangi sumber perubahan iklim dengan cara kita masing-masing gitu. Iya, jadi kita sendiri juga nggak pro atau kontra ya. Jadi kita cuman memberikan insight ke listener tentang pro kontra dari veganisme ini. Ya, benar banget, Zam. Oke, semoga topik podcast kali ini bisa bermanfaat ya bagi para listener semua. Dadah! Bye.